Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita pada pagi ini akan merenungkan lagi sedikit firman Tuhan. Dan tanpa saya sadari saya berikan firman Tuhan dari hari ke hari, itu sepertinya bersambung ya. Dan biarlah kita semua, saya tahu apa yang saya berikan ini mungkin banyak yang sudah mengetahui, tetapi marilah kita juga memikirkan mungkin ada beberapa yang belum mengetahui sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Bagi yang sudah tahu, sudah hafal semuanya ini, saudara juga bisa merenungkan lagi lebih dalam. Ada kemungkinan apa yang saya katakan, saudara juga baru dengar, tapi juga ada banyak yang saya katakan pasti saudara sudah tahu. Tetapi nggak apa-apa saudara, biarkan ini jadikan renungan kita. Nah saudara, kalau saudara ingat minggu yang lalu, kita di dalam hari Jumat kita sedang berbicara mengenai bahwa agar kita mau ditransform cara berpikir kita oleh Tuhan. Dan kita sudah belajar bahwa sebetulnya firman Tuhan itu sifatnya saudara, firman Tuhan itu adalah roh. Ditulis dari Yohanes pasal 6 ayat 63, firman Tuhan itu roh adanya. Sebab itu kita tidak bisa menangkapnya dengan akal budi kita, tetapi kita harus menangkapnya dengan roh kita. Nah, untuk bisa sampai kepada roh kita, kita harus mau pikiran kita ditransformasi. Nah, sedangkan saudara, kalau iblis berbicara kepada kita, iblis berbicara melalui dunia ini yang dapat ditangkap dengan mudah oleh kita dengan kelima panca indera kita. Sehingga pada saat iblis berbicara kepada kita, dia mempunyai data-data, mempunyai fakta-fakta yang dapat kita dengar, yang dapat kita lihat, yang dapat dirasakan dan sebagainya. Sehingga buat kita manusia yang sudah biasa bertindak atau mempelajari sesuatu dengan kelima panca indera kita, itu akan sangat mudah buat kita terima. Nah, tapi apa yang Tuhan mau berikan kepada kita itu agak sulit untuk kita terima. Sebab itu pada hari ini kita mau belajar sedikit lagi untuk saya kasih judul hari ini, mau mengalami transformasi. Supaya kita mau mengalami transformasi, saudara. Nah, mari kita lihat bahwa Tuhan berkata, janganlah engkau membiarkan dirimu dibentuk oleh dunia ini. Do not let the world mold you into its mold you into its shape. Jadi Tuhan tidak mau kita dibentuk oleh dunia ini. Maksudnya cara berpikir kita. Jangan sampai dibentuk oleh dunia ini. Nah, kalau kita terus-terusan mendengarkan apa yang dunia katakan pada kita, lama-lama cara berpikir kita terbentuk oleh dunia ini. Dan Tuhan bilang, jangan membiarkan dunia membentuk cara berpikir kita. Tetapi kata Tuhan, be ye transformed by the renewing of your mind. Saya senang katanya di dalam bahasa Inggris, sebab dikatakan be ye transformed by the renewing of your mind. Ada kata transform di sini yang membuat kita mau bertanya apa itu transform? Transformasi itu apa? Dari bahasa aslinya perkataan transform ini berasal dari kata metamorfose yang saudara semua sudah belajar apa artinya. Metamorfose itu adalah perubahan yang terjadi, proses perubahan yang terjadi. Salah satu contohnya yaitu dari ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu adalah metamorfose. Melalui metamorfose, ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Berubah bentuk, berubah sifat dan sebagainya. Dan kita harus melihat ini. Ulat yang begitu menjijikkan, ya kalau kita just mendengar kata ulat sudah rasanya merinding, saudara. Itu ulat itu menjijikkan, nggak bagus sama sekali. Dan sifat daripada ulat itu juga rakus, selalu mau makan-makan. Di mana ulat itu berada, pasti daun-daun sekelilingnya itu berlubang-lubang, membuat kelihatan semuanya ugly. Dan kita tahu di situ ada ulat. Nah, tetapi ulat ini kalau dia mengalami metamorfose atau yang disebut transformasi, maka ulat ini akan berdiam di dalam kepompong sekian lamanya, yang kemudian keluar dari kepompong menjadi sesuatu yang baru, yaitu menjadi kupu-kupu yang bentuknya begitu indah. Dan kupu-kupu itu mempunyai karakter yang berlawanan sekali dengan ulat. Kalau ulat merusakkan sekelilingnya, kalau kupu-kupu itu membantu pertumbuhan
buah-buahan, membantu pohon-pohon untuk mengadakan pembuahan. Kupu-kupu ini membantu. Sebab itu memberikan kehidupan. Ulat itu sepertinya membawa kepada kerusakan, tetapi kupu-kupu itu membawa kepada hal yang membangun. Nah, perubahan yang seperti itu terjadi melalui metamorfose. Dan Tuhan ingin agar supaya cara berpikir kita diubahkan sedemikian rupa. Dari cara berpikir dunia, kita dirubah dengan pikiran surgawi, yaitu firman Tuhan, yang mau kita masukkan ke dalam pikiran kita, sehingga kita berubah cara berpikir kita. Dari cara berpikir yang penuh dengan ketakutan, yang merasa bahwa semuanya akan mencengkam kita, berubah menjadi pikiran yang di dalam Tuhan ada pengharapan yang indah. Di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada semua yang indah. Diubahkan, sehingga kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang mencengkam, tetapi kehidupan yang glorious, kehidupan yang bisa bukan hanya hidup kita menjadi indah, tetapi kita bisa memberikan keindahan kepada orang lain. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Sebab itu kita harus mau melewati metamorfose ini atau transformasi ini. Nah, sekarang kita tanyakan, mengapa Tuhan ingin kita diubahkan sedemikian rupa? Karena saudara-saudara, kita ini adalah manusia yang memang ada di dunia ini. Tetapi sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah warga negara kerajaan surga. Jadi, kalau kita ini warga negara kerajaan surga dan kita ada di dalam dunia ini, Tuhan ingin agar supaya apa yang di surga itu terjadi pada hidup kita sekarang ini di dunia ini. Dan Tuhan tidak mau kalau kita di dunia ini ditekan oleh iblis. Tetapi Tuhan ingin agar supaya pada saat kita ada di dalam dunia ini, kita bisa merasakan surga di dalam dunia ini. Bagaimana? Dari mana firman-Nya? Saudara tahu, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, ajarkan kami berdoa. Tuhan Yesus memberikan pengajaran pada mereka, bagaimana caranya berdoa kan? Dan Tuhan berkata begini, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, kata Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Jadi saudara, dari doa ini Tuhan mengajarkan agar murid-muridnya berdoa supaya di bumi ini kita mengalami surga. Begitu kan? Dia kata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Jadi Tuhan tidak berkata bahwa berdoalah supaya kamu cepat mati masuk surga dan kamu mengalami surga. Tidak, saudara. Tuhan ingin agar kita pada saat kita ada di dunia ini, kita mengalami surga. Nah sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami surga di dunia ini? Yaitu kalau cara berpikir kita ini diubahkan dari cara berpikir dunia ini kepada cara berpikir surga. Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, saya bisa kasih contoh, misalnya saya kan dari Indonesia. Nah, saya dari Indonesia pindah ke Kanada. Nah, pada waktu saya pindah, saya tidak tahu bahwa sebetulnya di Kanada itu ada hal-hal yang luar biasa. Benefit untuk hidup di Kanada itu luar biasa, yang kita tidak pernah rasakan di Indonesia. Nah, pada waktu saya datang ke Kanada, saudara-saudara, saya baru diberitahu ada banyak benefit. Walaupun saya pada waktu itu belum dapat kerjaan, tetapi government itu akan memberikan kepada kita untuk bisa hidup, memberi tunjangan di dalam hidup kita. Nah, kita nggak pernah tahu itu di Indonesia. Tetapi di sini demikian. Tetapi benefit itu, saudara, tidak akan datang kepada saya automatically, nggak bisa. Saya harus mengerti dulu bagaimana cara mendapatkannya. Saya harus mempelajari dulu sistem di Kanada ini bagaimana, saudara. Kalau cara berpikir saya tidak disesuaikan dengan cara Kanada, saya masih berpikir secara Indonesia, mungkin saya tidak akan pernah mengerti how to get benefit itu. Tetapi setelah saya pelajari, saya mengerti bahwa kalau kita sudah umur 21 tahun ke atas yang dianggap sebagai adult, dan kita seharusnya bisa mencari uang untuk bisa menghasilkan pendapatan dan bisa hidup di negara Kanada ini. Tetapi kalau pada waktu itu saya baru datang, saya nggak bisa kerja karena saya ini nggak bisa bahasa Inggris dengan benar.
Sebab itu kekurangan saya di dalam bahasa Inggris itu yang membuat saya belum bisa bekerja. Nah, untuk itu saya bisa meminta tunjangan daripada pemerintah. Dan bagaimana caranya? Saya harus pelajari caranya. Saya mengisi form, application, saya kasih tahu keadaan saya begini, saya umur sekian, dan keadaan saya begini dan sebagainya. Begitu saya selesaikan semua itu, lakukan dengan cara Kanada, cara berpikir Kanada, lifestyle Kanada, dan saya berikan itu semua, maka semua diproses. Dan dalam waktu yang sebentar, saudara-saudara, saya diberi oleh pemerintah Kanada untuk bisa sekolah di Kanada, belajar bahasa Inggris, saya tidak usah bayar, bahkan saya diberi uang. Masa itu sesuatu yang baru yang saya tidak pernah kenal di Indonesia, tetapi di Kanada saya bisa mengalami itu semua dan hidup saya diberi benefit oleh Kanada untuk bisa hidup dengan uang yang diberi oleh pemerintah. Nah, saudara, ini salah satu contoh bahwa kita ini ada di dunia, kita sudah biasa mengikuti sistem dunia ini. Tetapi Tuhan mau beritahukan pada kita, ada sistem kerajaan Allah yang kalau kita mau belajar, mau mengadoptasi, mau ditransformasi cara kita berpikir seperti sistem kerajaan surga, maka kita akan amazed, saudara. Kita akan mengalami sesuatu yang di luar pikiran kita. Nah, sebab itu Tuhan bilang, janganlah kita mau dibentuk oleh dunia ini, tetapi biarlah kita mau ditransformasi cara kita berpikir untuk mengalami surga di dunia ini pada saat kita ada di dunia ini. Nah, saudara, sampai di sini dulu. Mungkin saya terlalu panjang, tetapi saudara, kita akan besok renungkan lagi firman Tuhan bersama-sama.